Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa lagi di minggu ini. Kita akan masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya. Jadi ini sudah ganti bab. Dan siap-siap bab pertama nanti kita akan ada ulangan minggu depan. Oke? Tenang saja. Mudah soalnya. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, Bapak mengajak anak-anak semua mengajak anak-anak semua untuk berdoa dulu sebelum kamu menonton video-video selanjutnya. Oke? Nah, langsung saja skip ya. Bapak sudah berdoa, semoga kalian juga sudah berdoa sebelum melihat presentasi dari Bapak. Oke, pelajaran pagi hari ini judul asli kurikulumnya adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perumpamaan. Tetapi Bapak modifikasi agar semua anak dari berbagai macam keyakinan bisa mengikuti pelajaran ini dan sukses memperteguh iman masing-masing. Nah, jadi judulnya ini yang hitam itu mewartakan kebaikan melalui kata dan perumpamaan. Ini akan menarik. Lihat gambar di sana bahwa ada orang dengan kursi roda tetapi tampak sangat bersyukur. Nah, apakah pagi hari ini kamu sudah bersyukur? Coba renungkan sejenak. Apa yang bisa kamu syukuri pagi hari ini? Oke. Kerajaan Allah. Kata kerajaan bukan berarti teritori, wilayah atau kekuasaan. Kerajaan juga bukan soal harta, kekuatan atau kuasa duniawi, bukan. Tetapi kerajaan Allah itu adalah keadaan, suasana, situasi di mana Allah berkarya. Di mana Allah berkarya? Pertanyaannya, dalam hidupmu. Setiap kamu mengalami pengalaman kesedihan atau kebahagiaan, di sana Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berkarya menyelenggarakan kehidupan. Bila Tuhan Allah berkarya, maka yang terjadi adalah keselamatan. Karena Allah Tuhan itu mencintai umatnya. Maka yang ada hanyalah kebahagiaan dan pengharapan. Kendati di situasi-situasi sulit, umatnya itu diuji untuk bisa enggak melihat karya Allah di balik peristiwa-peristiwa kehidupan. Misalnya ada peristiwa kecemplung got gitu ya. Kamu lagi naik sepeda kan, ini kan lagi tren sepedaan gitu kan. Terus tiba-tiba kecemplung got ya. Di mana kebahagiaannya, Pak? Nah, coba sekarang bersyukur kalau misalnya itu jatuhnya ke kiri kan, gotnya di sebelah kiri. Kalau jatuhnya ke kanan dan tiba-tiba ada mobil dari belakang, apa ndak kamu ndak hanya kecemplung got, tetapi mungkin langsung bertemu dengan Tuhan ya. Maka setiap peristiwa dalam kehidupan itu kalau mau ditarik hal yang positif itu akan selalu ada. Paling tidak hal yang negatif itu mengajarkan kita untuk tabah, kuat dan lebih beriman. Oke, singkatnya kerajaan Allah adalah situasi kebaikan dan kebenaran. Untuk mendalami ini silahkan melihat membaca bacaan di buku pendidikan agama halaman 22 sampai 23. Nah, kebaikan dan kebenaran itu ada di sekelilingmu. Kerajaan Allah itu ada di sekelilingmu. Coba sekarang kamu mencari foto keluarga dan pandanglah itu ayah, ibu, kakak adikmu. Nah, sekarang ingat kembali apakah ada kisah sedih, putus asa, tak berpengharapan, tapi juga apakah ada kisah-kisah membahagiakan, saat-saat lucu, momen-momen penuh kekonyolan tetapi sangat membahagiakan keluargamu. Ingatlah peristiwa itu. Apakah ada karya Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidupmu? Peristiwa hidup menyedihkan boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai membuatmu tidak percaya lagi pada karya Tuhan yang selalu ingin menyelamatkan. Selalu ya, tolong digarisbawahi, selalu ingin menyelamatkan apapun peristiwa yang kamu alami. Coba diingat peristiwa dan kisah dalam keluarga. Kebaikan dan kebenaran
ternyata paling tidak kamu terima dari orang tua. Begitu lahir kamu tidak ditelantarkan, ya kan? Kamu dirawat, dibesarkan, bahkan dibiayai sekolah agar kamu berkembang dengan optimal. Kebaikan kamu terima minimal dari orang tua. Bukankah sekarang Bapak bertanya, tindakan orang tua, kata-kata orang tua itu mencerminkan kebaikan Tuhan untukmu? Ya kan? Kamu dibesarkan, kamu disekolahkan, dan kamu dinasehati. Kalau kamu pergi main jauh-jauh, ada yang mengkhawatirkanmu. Itu semua kebaikan, teman-teman. Jadi mari kita syukuri bersama. Nah, ada sebuah kisah. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh dan menaburkan benih lalang di antara gandum. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang yang benihnya telah ditabur itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan pemilik ladang gandum itu dan bertanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang? Dari manakah lalang-lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Tuan, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi Tuan itu berkata, Jangan dicabut. Sebab mungkin saja gandum itu juga ikut tercabut ketika kamu mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu menuai itulah aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kisah itu tadi merupakan perumpamaan. Kenapa tujuannya Bapak menceritakan perumpamaan itu tadi? Teman-teman, kebaikan dalam hidupmu itu kadangkala sulit untuk disampaikan, sulit untuk dikatakan. Maka ada orang yang menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu analogi, pengandaian, semacam peribahasa untuk mengatakan kebaikan dengan lebih jelas. Kan kita sering mengalami kalau dinasehati orang, "Mbok jangan itu, jangan melakukan ini." Kadang kita enggan. Tetapi dengan menasehati menggunakan perumpamaan, maka akan lebih jelas pesannya. Nah, tujuan menggunakan perumpamaan adalah supaya kebaikan jelas tersampaikan. Nah, oke. Kita lihat perumpamaan tadi. Lalang itu berarti yang jahat. Gandum itu berarti kebaikan. Maka perumpamaan lalang di antara gandum berarti kejahatan itu akan selalu ada di sela-sela perjuangan mendapatkan kebaikan. Sampai sini paham? Oke. Nah, kalau tadi perumpamaan tujuannya adalah menyampaikan kebaikan dengan lebih jelas, bisakah kalian temukan contoh perumpamaan yang lain? Nah, Bapak ingin membahas perumpamaan yang lalang dan gandum tadi. Setiap perumpamaan mengandung arti, ya kan? Karena perumpamaan menyampaikan kebaikan, mengatakan kebaikan. Nah, apa arti perumpamaan tadi? Perumpamaan lalang di antara gandum berarti tidak ada manusia yang sempurna kebaikannya. Setiap usaha manusia pasti ada saja cacatnya. Lantas apakah akan menyerah? Atau justru setiap orang harus bertekad dalam setiap tindakannya, walaupun itu cacat, selalu mengusahakan minimal punya niat yang baik.
Itu arti dari perumpamaan lalang dan gandum. Bisakah kamu menemukan contoh perumpamaan lain? Ingat, perumpamaan selalu memiliki arti dan tujuannya untuk menyampaikan kebaikan, pesan kebaikan secara lebih jelas. Tolong diingat kedua hal. Nah, kamu pun dipanggil untuk mewartakan kebaikan. Tidak perlu dengan menggunakan cara-cara yang ribet, mudah saja. Sadarilah dan milikilah kebaikan itu. Misalnya, berhenti membuli teman, atau mulailah memuji kebaikan dalam diri teman, atau mulailah bersyukur atas situasi hidup dan belajar mengucap terima kasih. Nah, ketika kamu memiliki kebaikan, menyadari adanya kebaikan dalam hidupmu, maka dengan sendirinya kebaikan itu akan diwartakan melalui kata-katamu dan sikapmu. Oke teman-teman, ini tugas hari ini. Tidak begitu ribet, tugasnya hanya membaca dan memahami dari halaman 27 sampai 29. Pilihlah salah satu, atau jika ingin, bacalah semuanya agar kamu semakin paham apa itu yang dimaksud dengan perumpamaan. Ingat dua hal tadi, perumpamaan selalu memiliki arti, dan kedua, perumpamaan selalu menyampaikan kebaikan. Oke, pesan penutup, kebaikan ditemukan di mana-mana, tidak peduli apapun warna kulit atau tempat ibadah mereka. Teman-teman yang terkasih, selamat belajar pagi ini, semangat selalu. Ingat ya, tugasnya ya, membaca dan dipahami. Just